Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram dan masih membahas bab salatil Jum'ah. Kita masuk pada hadis yang ke 447 dalam kitab ini. Masih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha azza wa jal syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil muslim wa hiya sa'atun khafifatun. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari Jumat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari Jumat itu ada satu waktu di mana seorang hamba muslim ketika bertepatan dengan satu waktu itu, sementara dia berdiri melaksanakan salat, kemudian meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan memberikan setiap permintaannya. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya. Jadi Nabi SAW mengisyaratkan seperti ini dengan tangannya itu. Yuqallilu, artinya seperti ini. Dan dalam riwayat Muslim, dan dia adalah satu waktu yang sangat singkat. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Abi Burdah an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisal imamu ila an yuqda as-salatu. Rawahu Muslim wa rajjaha ad-Daruqutni annahu min qauli Abi Burdah. Dalam riwayat Abi Burdah dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu itu adalah antara duduknya imam, maksudnya khatib, sampai selesai salat Jumat. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, tapi Imam Daruqutni menguatkan bahwa ini bukan perkataan Nabi, tetapi perkataan Abi Burdah radhiyallahu anhu. Wa fi hadits Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah, dan dalam hadis Abdullah bin Salam yang dikeluarkan Ibnu Majah, wa Jabirin inda Abi Daud wa Nasa'i, dan juga riwayat Jabir yang dikeluarkan Abi Daud An-Nasa'i dan juga An-Nasa'i, annaha ma baina salatil asri ila ghurubi syamsi. Maksudnya waktu yang mustajab itu adalah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Baik, ini feedback ini terlalu dekat apa ya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa riwayat yang kita baca ini menjelaskan kepada kita
tentang keajaiban satu waktu di hari Jumat, di mana kalau kita berdoa di situ maka setiap doa-doa kita akan mustajab. Doa apa saja, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Karena doa ini tidak harus orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Karena hadis ini menunjukkan tentang keutamaan hari Jumat, artinya bisa dilakukan ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Bahkan sampai para ulama menyebutnya waktu mustajab doa di hari Jumat itu sebagai mukjizat, keanehan yang luar biasa karena cepatnya pengijabahan doa orang yang berdoa di satu waktu di hari Jumat itu. Sehingga banyak kisah-kisah yang menarik yang diceritakan para ulama, bagaimana orang-orang yang berdoa di satu waktu di hari Jumat itu belum sampai Jumat berikutnya sudah dikabulkan doa-doanya. Tapi bagi kita mencukupkan dengan hadis yang kita baca ini, yakin bahwa ada satu waktu di hari Jumat, kata Nabi SAW, yang kalau kita bertepatan dengan waktu itu dipastikan mustajab doanya. Tetapi di sini Nabi SAW menyebutkan dua riwayat. Riwayat yang pertama yang disebutkan tadi bahwa waktu itu terjadi setelah khatib naik ke atas mimbar sampai selesai sholat Jumat. Tentu apabila khatib naik ke atas mimbar, kita dilarang menyibukkan diri dengan doa, kan begitu, karena kita harus mendengarkan khutbah. Berarti kesimpulannya adalah doa itu dilakukan di antara dua khutbah. Karena dalam khutbah pertama nanti ada istirahat, ada jeda sebentar, khatib itu duduk untuk ke khutbah yang kedua. Disitulah waktu yang mustajab. Tapi pendapat yang lain dalam hadis yang kita baca juga, bahwa waktu itu adalah terjadi setelah sholat asar sampai maghrib. Dan ini adalah pendapat yang kuat, karena ini pendapat jumhur, mayoritas para sahabat, mayoritas para tabi'in, dan mayoritas para ulama mengatakan bahwa waktu yang mustajab itu terjadi setelah asar, sebelum maghrib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa jangan pernah melalaikan hari Jumat. Karena kalau kita melihat beberapa riwayat selain riwayat yang kita sebutkan di sini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Jum'ati 12 asyrata sa'atan. Hari Jumat itu 12 jam. Fiha sa'atun la yujadu muslimun yas'alallaha fiha syai'an illa atah. Di situ ada satu waktu yang seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan permintaannya. Kemudian kata Rasul, faltamisuha akhiras sa'atin ba'dal asri. Maka carilah waktu mustajab itu di akhir-akhir waktu setelah asar. Kemudian juga hadis yang lain dari Abi Salamah Ibn Abdurrahman, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijtama'u. Ada sebagian para sahabat di zaman Rasul berkumpul. Fatadzakarus sa'ata. Mereka pun saling membicarakan soal hari kiamat. Fatadzakarus sa'ata allati fi yaumil jum'ah. Mereka membicarakan soal satu waktu di hari Jumat. Fatafarraqu wa lam yakhtalifu annaha akhiru sa'atin min yaumil jum'ah. Maka mereka pun berpisah dan mereka tidak ada yang berselisih bahwa yang dimaksud mustajab doa itu artinya akhir waktu di hari Jumat, berarti sore hari. Ini sebagai penguat bahwa mayoritas para ulama mengatakan bahwa waktu itu terjadi setelah asar sebelum maghrib. Makanya dikisahkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya adalah dijelaskan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan aktsarul hadithi fi sa'ati allati turja fiha ijabatud da'wati annaha ba'dal asri wa turja ba'da zawali syamsi.
Kata Imam Ahmad, kebanyakan riwayat-riwayat tentang diijabahnya doa di satu waktu di hari Jumat itu, saya mengharap bahwa itu terjadi setelah asar dan terjadi sebelum terbenamnya matahari. Dan itu juga senada dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Al-Imam Al-Iraqi rahimahumullahul jami'. Jadi mereka berpendapat semuanya bahwa satu waktu di hari Jumat yang setiap doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi setelah asar sebelum terbenam matahari. Ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama. Bahkan Sa'id bin Zubair apabila dia melaksanakan sholat asar, dia tidak mau berbicara sama siapapun sampai terbenam matahari di hari Jumat. Jadi di zaman itu banyak para sahabat yang mereka betul-betul memanfaatkan waktu setelah asar sebelum maghrib itu untuk berdoa. Sampai ada sahabat tidak mau diajak bicara dan tidak mau bicara dengan manusia. Dia khususkan waktu itu untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat itu, khususnya di sore hari, kita tahu bahwa kalau seseorang mau memanfaatkan waktu itu, maka ibu akan mendapatkan keajaibannya. Begitu kata para ulama. Tentu bagi yang mau betul-betul memperhatikan waktu itu mulai daripada sholat asar sampai terbenam matahari. Karena gini Bu, saya, ibu atau siapapun lah, pasti banyak masalah, tidak mungkin tidak ada masalah. Artinya siapapun pasti banyak masalah. Entah yang sakit ingin sembuh, yang susah ekonomi ingin dimudahkan ekonominya, yang banyak persoalan dalam rumah tangganya ingin diselesaikan, macam-macam lah orang masalah itu. Maka para ulama memberikan saran kepada kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah-masalah kita itu diselesaikan. Kan Allah yang kasih masalah, Allah juga yang angkat masalah. Lah, waktu yang sangat ajaib ketika kita mengadukan masalah kita kepada Allah itu di hari Jumat ini. Kenapa coba di hari Jumat? Karena Jumat sendiri adalah Sayyidul Ayyam, memang pemimpinnya hari-hari. Allah jadikan Jumat itu hari sakral kaum muslimin, sebagaimana Allah jadikan Sabtu hari sakral bagi Yahudi dan Ahad itu hari sakralnya orang-orang Nasrani. Artinya kita berdoa di hari sakral, di hari di mana Allah telah memuliakan hari Jumat untuk kita kaum muslimin. Ditambah-tambah ketika datang waktu asar, asar itu adalah solat pertemuan para malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaihi, disepakati Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikatu, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lam bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kata Nabi SAW, ada malaikat-malaikat itu yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka ditugaskan untuk mencatat kebaikan di siang dan juga di malam hari. Dan pertemuan malaikat yang mencatat di malam hari dengan pertemuan malaikat yang mencatat di siang hari itu adalah pada sholat subuh dan sholat asar. Jadi sholat asar itu pertemuan para malaikat yang mencatat amal. Jadi ketika malaikat siang ini turun di waktu subuh, kemudian mencatat amal apa saja yang kita lakukan dari kebaikan, entah siang itu ibu baca Quran, berzikir, sholat, silaturahim, sedekah, atau apa saja dicatat malaikat itu. Kemudian datang waktu sholat asar, kita menegakkan sholat asar, lah malaikat-malaikat itu naik ke langit. Di waktu yang sama, malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari turun saat manusia sedang sholat asar. Jadi manusia sedang sholat asar itu, malaikat siang naik ke langit untuk melaporkan apa yang ia catat, malaikat malam turun bersamaan.
Makanya kenapa sholat asar itu dapat dua catatan. Pertama dicatat oleh malaikat siang, yang kedua dicatat oleh malaikat malam. Dan disitulah pertemuannya. Makanya Rasul mengatakan wa yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Mereka berjumpa di salat subuh dan salat asar. Kemudian mereka pun naik dan melaporkan catatannya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, dan Allah sudah tahu, tapi Allah ingin bertanya saja, apa yang kalian tinggalkan? Sedang apa hamba-hambaku? Maka mereka mengatakan, kami meninggalkan mereka sedang sholat, dan kami datang pun mereka sedang sholat. Artinya kami meninggalkan mereka sedang sholat asar, dan kami mendatangi mereka sedang sholat subuh. Itu asarnya itu sendiri. Bahkan sholat asar itu akan berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, hafidhu ala salawati was salati al-wusta, jaga oleh kalian 5 waktu sholat kecuali sholat wusta. Jumhurul ulama mufassirin mengatakan yang dimaksud sholat wusta itu sholat asar. Alasannya berdasarkan nas. Nabi yang bicara soal itu ketika perang Khandaq. Ketika Nabi SAW menjaga parit, Rasul tidak sempat sholat asar karena kalau parit ditinggalkan musuh masuk. Sehingga Rasul akhirnya tetap menjaga parit sampai waktu maghrib. Dia belum sholat asar. Baru kemudian Rasul sholat asar di waktu maghrib. Maka Rasul marah dan mengatakan, semoga Allah memasukkan api ke dalam kuburan dan rumah-rumah mereka karena mereka sudah mengakhirkan aku dari sholat wusta. Berarti yang mengatakan asar wusta itu adalah Nabi. Makanya jumhur ahli tafsir mengatakan ayat Al-Quran yang mengatakan jaga oleh kalian 5 waktu sholat, terutama sholat wusta, maksudnya sholat asar. Dari sini kita tahu bahwa sholat asar itu penentu semua sholat. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW dengan tegas dan keras mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, dalam riwayat secara sengaja, maka habis amalannya. Hanya semata-mata meninggalkan salat asar secara sengaja, habis amalan kita. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Faqad watara ahlahu wa malah. Dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Lihat sampai Nabi SAW memfokuskan sholat asar, terutama sholat asar di waktu Jumat. Ya, terutama di hari Jumat, jangan sampai kemudian orang itu meninggalkan sholat asar tepat waktu. Baru kemudian setelah sholat asar, sebelum kita berdoa, di sana kan ada namanya zikru al-sabah wal masa, zikir pagi dan petang kan. Maka cobalah baca dulu zikir itu. Memang ada yang berpendapat seperti Syekh bin Baz mengatakan zikir petang itu bisa dilakukan setelah asar dan bisa dilakukan setelah maghrib. Jadi kalau seandainya tidak sempat setelah asar, maka boleh dibaca setelah maghrib sampai isya. Jadi waktunya agak panjang. Tapi sebaiknya baca setelah asar. Karena itu waktu mustajab doa masalahnya. Dan pada zikir petang itu kan banyak doa-doa di situ tuh. Maka sebaiknya baca setelah asar sampai maghrib. Ya. Baru setelah itu ibu memperbanyak sholawat. Karena sholawat di hari Jumat itu nilainya berbeda dengan sholawat di hari-hari yang lainnya. Bahkan Nabi SAW sangat menganjurkan sholawat di hari Jumat dengan hadisnya secara khusus. Disuruh memperbanyak sholawat di hari Jumat itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang salawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Maksudnya gimana? Makna salawat itu, Bu, kalau ibu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, apalagi ibu membaca seafdol-afdolnya salawat. Apa seafdol-afdolnya salawat? Salawat Ibrahimiyah. Itu seafdol-afdolnya salawat. Ketika Rasul ditanya soal salawat yang paling afdol, maka Rasul menyebutnya salawat Ibrahimiyah, salawat yang ibu biasa baca dalam tasyahud. Itu namanya salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya. Jadi arti salawat itu artinya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memuji Nabi kita di atas langit sana. Jadi agar Allah memuji Nabi kita di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil, di hadapan seluruh malaikat yang ada di langit. Itu makna kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita meminta kepada Allah agar Allah terus memuji Nabi kita di langit. Lah sesiapa yang bersalawat kepada Rasul meminta agar
Allah memuji Nabi kita di hadapan para malaikat 1 kali, maka Allah akan memuji kita 10 kali. Jadi Allah akan memuji ibu di hadapan para malaikat, di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil, di hadapan seluruh malaikat. Nama ibu dipuji-puji di sana, bukan 1 kali, 10 kali, karena salawat kita 1 kali kepada Nabi. Gimana kalau ibu ulang-ulang salawat itu? Berarti Allah terus memuji kita di hadapan para malaikat. Ini kan sebuah kebanggaan harusnya. Makanya orang kalau tidak paham salawat, maksudnya keutamaan salawat itu maksudnya gimana keutamaan salawat itu? Orang tidak terangsang untuk bersolawat. Tapi kalau orang sudah tahu, wah kalau saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, berarti nama saya sedang disebut-sebut Allah itu di hadapan malaikat, di hadapan Jibril lagi, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil, di hadapan Malakul Maut, di hadapan seluruh malaikat yang ada di arsy dan seluruh malaikat yang ada di langit. Nama kita harum di sana. Baru setelah itu ibu berdoa. Doa setelah asar sebelum maghrib itu mustajab. Ibu meminta di situ. Kalau ibu sakit minta disembuhkan, ibu susah ekonomi yang minta dilancarkan, ya, ibu ada masalah yang minta diuraikan. Terserah ibu, umpamanya anak nakal supaya minta anak itu diberikan hidayah. Suami mungkin belum sholat, belum apa, minta kepada Allah hidayah. Orang tua belum sadar, minta kepada Allah hidayah. Itu waktu mukjizat doa itu, ulama mengatakan mukjizat doa. Kenapa? Karena mujarab. Mujarab itu artinya terbukti gitu maksudnya. Dan itu banyak kisah-kisah kalau saya mau ceritakan. Kisah-kisah tentang mustajab doa di hari Jumat itu luar biasa dikisahkan para ulama. Sampai salah satu kisah itu seorang syekh bercerita. Jadi ada seseorang pengendara mobil gitu ya. Sekencang-kencangnya dia lari, tiba-tiba remnya blong. Dan itu di waktu menjelang maghrib. Ya. Dan itu waktu mustajab. Jadi dia teringat bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa di hari Jumat, karena ketepatan kejadian itu dari Jumat, bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu yang bertepatan kalau dia berdoa dengan waktu mustajab doa, pasti Allah kabulkan. Jadi terlintaslah dia hadis itu, langsung dia berdoa kepada Allah agar minta diselamatkan. Subhanallah, betul-betul mobil itu tabrakan, hancur, hampir 99% remuk mobil itu. Harusnya orang itu mati karena melihat kondisi mobil, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan nyawanya. Ya, itu salah satu keajaiban orang yang berdoa di hari Jumat, tepatnya di waktu yang sedang mustajab. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa ini waktu yang ajaib. Jangan pernah meninggalkan doa di hari Jumat. Tentu yang namanya doa itu kan juga harus ada sebab ijabahnya juga, bukan hanya sekedar berdoa kan begitu ya. Ada namanya asbab al-istijab ad-doa namanya. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz saya sudah berdoa loh setiap asar sebelum maghrib, kok sampai hari ini kok belum dikabulkannya? Katanya ulama mengatakan itu waktu mukjizat. Ada 4 perkara yang ibu harus paham. Pertama, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala belum mau mengijabah doa kita karena kita bukan termasuk orang-orang yang layak untuk dijabah doa. Disebabkan karena tidak mengambil sebab-sebab pengijabah doa. Masih kurang syaratnya, gitu maksudnya. Karena kurang syaratnya itulah akhirnya Allah tidak kabulkan. Yang kedua, tenang. Allah itu mendengar doa kita, tidak mungkin tidak mendengar. Allah itu sami, mendengar. Maha mendengar dan sifatnya mendengar doa-doa kita. Allah itu mendengar dan akan mengijabah doa kita lambat ataupun cepat. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas jangan kita mengeluarkan kalimat istijal. Kalimat istijal itu kenapa dan kenapa. Kenapa saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan? Kenapa saya sudah berdoa kok dikabulkan? Jangan ucapkan kalimat itu. Justru ucapan itulah yang menghalangi doa dikabulkan. Kemudian yang ketiga, boleh jadi bukan berarti Allah tidak mengijabahi doa kita. Sebenarnya Allah sudah ijabah doa kita, tetapi Allah kabulkan di luar permintaan kita. Kita minta lain, pengabulannya lain. Kita minta rumah, tetapi pengabulannya kita pula kemudian dihindarkan dari bahaya. Bisa saja seperti itu. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengijabah kita itu karena sebuah kemaslahatan. Sebab kalau seandainya dia miskin tiba-tiba dikayakan mendadak, bisa kufur dia. Ataupun mungkin kalau dia sedang sakit dicepatkan segera, mungkin bisa saja melampaui batas, kembali kepada kemaksiatannya kan gitu. Maka itu kemaslahatan kita. Kenapa Allah lambatkan pengabulannya? Untuk kemaslahatan kita. Boleh jadi kita belum siap. Betapa banyak orang yang miskin jadi kaya akhirnya melampaui batas. Berapa banyak orang sakit disembuhkan akhirnya maksiat lagi. Sengaja ada maslahat yang baik untuk kita, ambil hikmah di balik itu. Ataupun yang terakhir boleh jadi sebenarnya Allah kabulkan tapi tidak di dunia.
di akhirat untuk meningkatkan kita di sorga. Tingkatan-tingkatannya nanti Allah akan tinggikan lagi di sorga. Tetapi yang jelas bahwa dalam doa itu yang harus ibu lakukan yang pertama kali harus ada keyakinan. Kalau tidak yakin percuma. Berdoa itu tuh apa kalau nggak yakin? Jadi ibu berdoa di hari Jumat itu sebelum maghrib setelah asar itu harus ada keyakinan itu waktu mustajab. Makanya dalam bentuk keyakinan itu seperti apa? Ulama mengatakan, coba ibu luangkan waktu 1 jam sajalah dari asar ke maghrib itu. Luangkan waktu. Hindarkan perkara-perkara yang melalaikan. Sudah, jangan pegang handphone, tinggalkan handphone. Jangan nonton TV, tinggalkan TV. Jangan membaca koran, majalah atau yang semacam, tinggalkan itu semuanya. Pokoknya betul-betul hal-hal yang akan melalaikan itu dalam 1 jam itu fokuslah. Jangan ada hal-hal yang melalaikan. Tidak megang handphone, tidak nonton, tidak ini, tidak itu. Pokoknya murni memang ibu niat memang 1 jam itu tidak boleh ada yang mengganggu. Masuk ke tempat musola ibu dalam rumah, dulu di sajadah ibu, mulailah ibu berdoa di situ. Itu menunjukkan kalau ibu itu yakin itu waktu mustajab. Dan tidak harus juga berdoa itu di rumah, di mana saja. Ya, di jalan di mana saja, asal fokus. Tapi maksudnya untuk menunjukkan bahwa waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab doa dan kita yakin, bentuk keyakinannya itulah kita menghilangkan semua yang melalaikan tadi. Jadi ketika kita menghilangkan yang melalaikan tadi, itulah bentuk yakinnya kalau doa itu adalah mustajab. Tapi kalau nggak begitu ya, ibu nggak yakin kalau begitu. Ya, jadi dalam 1 jam itu udah tinggalkan semuanya. Kan berdoa tidak harus 1 jam juga. Bisa saja 10 menit, bisa saja 15 menit. Yang jelas setelah asar ke maghrib lah itu kan, atau lebih tepatnya mendekati waktu maghrib lah. 1 jam mendekati waktu maghrib. Jam 5 sampai jam 6 lah kalau kita buat jam itu. Itu mustajabnya doa di situ, di hari Jumat itu. Baru setelah kemudian ibu yakin dengan cara menghilangkan semua yang melalaikan, disitulah ibu merengek seperti anak kecil meminta sesuatu kepada kita. Coba bu, kalau ada anak minta sesuatu kepada kita kan, sampai nangis-nangis, guling-guling, rengek-rengek, lama-lama kita jengkel pun kasihan juga akhirnya. Itu kepada sesama makhluk tuh. Walillahil matsalul a'la. Maka permisalan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih berhak lagi, lebih tinggi lagi. Dan jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk terus-terusan berdoa di Jumat itu, karena Allah tidak akan bosan dengan kita. Kita yang bosan dengan Allah. Ya. Kemudian juga adanya tadar wal inkisar. Bukan hanya merengek seperti itu. Maksudnya betul-betul posisi ibu itu sebagai hamba sedang berhadapan dengan tuannya. Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdoalah dalam kondisi kita itu betul-betul seolah-olah kita ini berhajat kepada Allah. Tidak menyombongkan diri. Kemudian juga penuh keikhlasan. Yang jelas di dalamnya tidak ada doa yang mengandung unsur dosa ataupun memutus silaturahim. Nggak boleh. Kalau itu sudah nggak boleh lagi. Karena kalau doa ada unsur dosa itu bukan doa maksiat nanti jatuhnya. Ya, betul-betul murni doa itu bukan dalam rangka ada unsur dosa ataupun memutus silaturahim, tidak. Pamannya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ibu punya usaha disaingi oleh orang lain, akhirnya usaha ibu jadi sepi. Sepinya usaha ibu itu sebenarnya bukan karena saingan, karena rezeki orang itu kan sudah masing-masing. Cuman terkadang setan memberikan was-was kepada kita, akhirnya menanamkan sifat hasan, seolah-olah dia yang menyaingi rezeki kita kan. Maka harusnya ketika itu kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada saudara kita sebelah. Tapi ya Allah berikan rezeki kepada saya yang jauh lebih baik dibandingkan dia. Gitu maksudnya. Kan gitu doanya harusnya. Ya Allah, saya berterima kasih Engkau sudah memberikan rezeki kepada sebelah saya. Tapi ya Allah berikan rizki yang sama yang jauh lebih baik dibandingkan dia kepadaku. Harusnya begitu. Itu menghilangkan hasad namanya. Nah, doa seperti itu. Ya, terutama di waktu-waktu yang sangat-sangat mustajab di hari Jumat. Dan kalau memang ibu sangat berhajat sekali karena mungkin tadi sakit sudah lama ingin sembuh, ekonomi sudah lama sulit ingin Allah mudahkan, maka cobalah ibu menggunakan cara tawasul. Tawasul dengan amal soleh. Ya, mungkin ibu bisa ngomong dengan Allah, ya Allah dulu aku pernah sholat malam sendirian. Kalau ini bentuk keikhlasan saya gitu ya, maka saya berhajat hari ini, tolong kabulkan doa saya. Dan amal soleh apa saja terserah. Makanya kenapa pentingnya jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal soleh, karena bisa saja yang kecil-kecil itu bisa digunakan untuk tawasul. Karena namanya amal remeh itu kan lebih mendekati ikhlas dibandingkan amal yang berat, cenderung riya. Ya, jadi amal-amal yang kecil itu yang sebenarnya bisa digunakan untuk tawasul tuh. Nah, makanya penting sekali. Intinya bahwa ini waktu yang luar biasa, jangan pernah ditinggalkan.
Itulah hadis yang kita baca di sini, bahwa waktu itu adalah di antara dua khutbah, tetapi kebanyakan para ulama waktu yang mustajab doa di hari Jumat itu setelah asar sebelum maghrib atau mendekati ke waktu maghrib. Tapi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan doa sendiri sebenarnya tidak ada ruginya orang berdoa itu. Tidak mesti juga di asar di hari Jumat kan. Bahkan di hari Jumat di jam berapa saja sebenarnya itu doa bagus. Mau ibu mau di hari Jumat paginya, di hari Jumat siangnya, di hari Jumat malamnya, semua doa di hari Jumat itu luar biasa bu nilainya. Tetapi maksudnya kan dihususkan di asar sebelum maghrib gitu ya, ataupun ada yang berpendapat di antara dua khutbah. Ketika terjadi perselisihan para ulama seperti ini bu, akhirnya terjadi seperti Lailatul Qadar jadinya. Kecuali kalau Rasul mengkhususkan, oke, pada asar, jelas, nggak ada khilaf ulama kan. Lah ketika terjadi khilaf ulama, seolah-olah kita belum tahu di jam keberapa. Tapi kalau seandainya kita gunakan doa itu pokoknya pagi, siang, sore, malam, maka persis seperti kita mencari Lailatul Qadar. Kalau kita hidupkan nih, mulai dari tanggal 20 malam Ramadan sampai selesai bulan Ramadan, dipastikan kita dapat Lailatul Qadar. Begitu juga doa di hari Jumat. Tetapi tentu dari semua waktu di hari Jumat itu waktu yang mendekati mendekati ijabah doa menurut pendapat mayoritas para ulama adalah setelah asar sebelum maghrib atau di antara dua khutbah. Adapun secara umum ya, keutamaan doa sendiri saya akan sebutkan secara singkat 10 perkara. Satu, bahwa berdoa itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Allah yang merintahkan kita berdoa, Rasul yang merintahkan kita berdoa kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang kedua, doa itu ibadah. Walaupun tidak dikabulkan enggak masalah, kan dapat pahala kita. Ya. Tapi tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita. Yang ketiga, doa sendiri adalah sesuatu yang sangat mulia. Dari semua ibadah yang Allah perintahkan, tidak ada ibadah yang lebih mulia dibandingkan doa. Karena Rasul yang mengatakan laisa syai'un akram indallahi minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Yang keempat, doa sendiri adalah sebab mencegah murkanya Allah. Karena Rasul mengatakan malam yas'alillah yaghdab alaihi, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Berarti orang yang terus berdoa menghilangkan murkanya Allah. Karena Allah kalau sudah murka bu, ibu dibuatnya sakit, ibu dibuatnya susah, ibu dibuatnya sempit, kan begitu. Kemudian yang nomor 5, doa sendiri adalah selamat dari al-ajzi wal kasal. Orang yang berdoa itu hakikatnya menghindarkan diri dari sifat lemah dan malas. Karena Rasul yang mengatakan selemah-lemah manusia adalah orang yang lemah dari doa, dan sebakhil-bakhilnya manusia adalah orang yang bakhil mengucapkan salam. Kemudian yang nomor 6, doa sendiri bisa mencegah bala. Ada perkataan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wad-du'a'u min anfa'il adwiyati." Doa itu seutama-utama mendatangkan obat. Wa huwa aduwwul bala. Dan dia adalah musuhnya musibah. Dengan doa yadfa'uhu bisa mencegah musibah, wa yu'alijuhu bisa mengobati musibah, wa yamna'u nuzulihi dan bisa mencegah nuzuluhu datangnya musibah, wa yarfa'uhu dan mengangkat musibah, au yukhafifu bahkan meringankan musibah apabila sudah turun. Dan dia adalah senjata seorang mukmin. Bayangkan, doa ini mencegah musibah sebelum, sedang, dan telah, kan itu. Sebelum datang bisa dicegah, ketika dapat musibah bisa diangkat, setelah musibah maka akan dijauhkan. Itulah manfaat doa, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan yang nomor 7, doa sendiri adalah bentuk kebersamaan Allah dengan kita. Berdasarkan sabda Rasul, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Saya bersama prasangka hambaku kepadaku, dan saya akan bersama hamba itu selama dia berdoa kepadaku. Yang nomor 8, doa sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 9, sebab lapangnya dada itu adalah doa. Kalau ibu sempit dadanya, berdoa, maka Allah akan lapangkan dadanya. Dan yang terakhir, sebab istiqomah. Kalau kita ingin istiqomah, maka lakukan doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara keutamaan doa di hari Jumat berdasarkan beberapa riwayat yang kita baca di sini. Baik Bu, ada sedikit faedah ya, sebelum kita tutup. Ada orang-orang yang mereka dianggap rugi.
apabila datang di hari Jumat, karena mereka tidak mengetahui tentang keutamaannya. Padahal hari Jumat itu kan datangnya seminggu sekali. Harusnya yang datang seminggu sekali, apabila datang harinya, harusnya kita pandai memanfaatkan, karena belum tentu ketika Jumat ini kita temui, Jumat depan itu kita bisa lalui, bisa saja meninggal sebelum itu. Makanya ulama mengatakan ada kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan khususnya di hari Jumat, dan itu bisa menjadikan hidupnya sulit, baik di dunia ataupun akhirat, karena dia telah meluputkan pahala yang sangat besar. Bahkan ketika dia melakukannya terancam dengan azab, tidak di dunia, di kuburan, bahkan pada hari kiamat dicabut berkahnya di dunia. Kemudian di kuburan diancam dengan azab kubur, kemudian di akhirat diancam pula dengan neraka, dan diancam pahalanya digugurkan. Siapa mereka? Ya. Pertama, orang yang tidak sholat Jumat. Makanya banyak bapak-bapak itu yang mereka tidak sholat Jumat. Bahkan ada seorang ummahat tuh ngeluh ke saya, Bu, mungkin dia sudah hijrah tapi suaminya belum. Ya, sudah sholat 5 waktu, tidak pernah Jumat pun tidak mau ke masjid. Tidak mau ke masjid sampai dia mau cerai aja lah Ustaz, katanya. Saya mau gugat cerai aja. Dia, saya bilang jangan dulu, coba berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Kan belum ada upaya, udah main minta cerai pula kan itu. Berdoa dulu kepada Allah, nasihati. Justru ketika ibu mendapatkan suami yang seperti itu kan momen jihad ibu untuk berdakwah pada suami. Kalau suami bisa sadar karena ibu, wah ibu kan pahala yang besar tuh, bisa menyadarkan suami. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, man taraka thalatha juma'atin min ghairi udrin kutiba minal munafikin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, maka dicatat dia sebagai orang munafik. Kalau 3 kali berturut-turut meninggalkan Jumat bagi laki-laki, maka dicap sebagai munafik, dan hatinya tidak akan bisa dapat nasihat kecuali kan hidayah Allah. Yang kedua, tidak bersegera ke masjid. Jadi ibu kalau punya suami, kalau sudah jam-jam 10 gitu ya, ingatkan ya, suruh siap-siap. Jangan ibu biarkan saja, dorong suami itu supaya bersegera datang ke masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun. Jadi apabila di hari Jumat, pada tiap-tiap pintu masjid itu ada malaikat yang membawa catatan dan menulis. Kemudian wa yaktubunal awwal fal awwal, malaikat akan menulis setiap orang yang masuk pertama kali, kedua, ketiga, keempat, dan begitu seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza jalasal imam, kalau imam atau khatib sudah naik ke atas mimbar, tawaw suhufa, maka catatan malaikat akan ditutup, waja'u yastami'una dzikra, dan mereka pun masuk dan ikut mendengarkan khatib. Berarti di sini sayang kalau seandainya orang yang datang ke masjid sementara khatib sudah naik mimbar, dapat apa dia? Ya. Dan saya saksikan itu ya, sekarang seperti itu. Jadi jam-jam 11 masuk masjid kalau saya ada jadwal khutbah itu belum ramai, separuh itu belum penuh kadang-kadang. Anehnya ketika suara azan berkumandang, ketika khatib naik ke atas mimbar, wah datang dari mana itu? Tahu-tahu cepat aja penuh itu. Ya. Jadi yang tadinya mungkin sebelum khatib naik mimbar tuh separuh masjid belum penuh. Setelah azan saya naik ke atas mimbar, baru dari mana-mana datang tuh. Sebentar aja penuh tuh masjid itu. Buat apa Anda datang ke masjid? Saya menggugurkan sholat Jumat saja. Karena malaikat sudah menutup pintunya, suhufnya itu. Catatannya sudah nggak ada lagi. Malaikatnya sudah duduk mendengarkan. Padahal Rasul mengatakan siapa yang saf pertama mendapatkan pahala seperti berkorban seekor unta, saf kedua seperti berkorban seekor sapi, saf ketiga seperti berkorban seekor kambing, saf keempat seperti berkorban dengan seekor ayam, kelima telur ayam. Sudahlah, setelah itu tidak ada lagi, sampai di telurnya saja lah. Ya. Kan rugi kalau seandainya seseorang luput sampai datang di Jumat itu telat. Ya. Kemudian yang ketiga, yang parah juga nih, dia datang awal-awal. Ya. Bagus dia seperti mendapatkan seekor unta gitu ya, atau mungkin di saf kedua atau ketiga, tapi terkadang dia tidak punya adab ketika mendengarkan khutbah. Dia ngomong pula sama yang sebelahnya, niatnya bagus, pamannya ada yang rame, diamlah, ada khotib naik mimbar, berarti orang ini tidak punya adab. Menegur orang saja, kata Nabi SAW, apabila di hari Jumat, maka idza takallama al-imam, apabila imam sudah bicara, maka kita tidak boleh bicara. Sebab kalau bicara, fala Jum'atalah, kita tidak dianggap Jumat. Ya. Nggak punya aturan, makanya penting belajar adab-adab hari Jumat itu supaya pahala Jumatnya tidak hilang. Hanya ngomong sama orang sebelahnya, diam dengerin.
Apalagi yang menyibukkan dia dengar khutbah, handphone pula dijauh-jauh dengan ini, kan lucu tuh. Ya. Udah tinggalkan, matikan handphone tuh kalau sudah masuk masjid. Karena dia akan kehilangan pahala Jumat yang luar biasa. Kemudian yang keempat, tidak mau bersalawat. Tadi saya sudah jelaskan. Rugi sekali orang yang tidak mau bersalawat. Karena Rasul yang mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ati wa lailatul jum'ah." Perbanyak oleh kalian salawat di hari Jumat dan malam Jumat, kata Rasul. Karena jelas tadi keutamaannya. Rugi besar kalau di hari Jumat nggak salawat itu. Kemudian yang nomor lima, tidak mau berdoa di waktu yang mustajab. Seperti kita yang jelasin ini. Kita ini ketemu Jumat satu kali, tapi tidak mau berdoa pula. Kan tidak harus mesti di masjid. Kita bisa berdoa sambil berjalan, berdoa di kantor, berdoa di rumah, di mana saja kan. Yang penting sisihkan waktu 10-15 menit, minta kepada Allah sesuatu yang kita hajatkan. Hajat kita banyak kok. Kenapa sombong pula kita tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Itu luput waktu ijabah jadinya. Kemudian yang nomor 6, tidak mau bertobat. Itu waktu kita bertobat sebenarnya. Karena Adam itu ketika bertobat di hari Jumat, dan Adam diterima tobat pun ketika hari Jumat. Gara-gara kan Adam itu diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat, diturunkan ke bumi hari Jumat, kemudian tobat, diterima tobatnya pun hari Jumat, dan diwafatkannya pun hari Jumat. Jadi hari Jumat itu luar biasa tuh. Ini waktu tobat, berbanyak istighfar. Jangan sampai kemudian di hari Jumat kita tidak membaca astagfirullah. Dan ulama mengatakan sebab ampunan itu 3. Sebab ampunan itu 3. 1, doa yang diiringi harapan. Ibu berdoa kepada Allah dengan harapan dosa-dosa ibu diampuni. Yang kedua, istighfar yang disertai tobat. Bukan hanya mulutnya astagfirullah, tapi perbuatan meninggalkan dosa. Yang ketiga, tauhid yang disertai menjauhi kesyirikan. Karena tauhid itulah sebab pengguguran dosa. Kemudian agar tobat lebih diterima, 1, jujur dalam tobat. Bukan main-main. Jujur, betul-betul jujur dalam tobat. Yang ketiga, malu dari dosa. Malu dosa. Dengan cara apa malu dari dosa itu? Dengan cara mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian juga mengingat kasih sayang Allah, bahwa Allah telah menutupi dosa kita dari manusia. Jadi malu kepada Allah itu artinya kita malu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian ingat kasih sayang Allah, bahwa banyak dosa yang kita lakukan, Allah tidak bongkar aib kita kepada manusia. Kemudian yang ketiga, meminta kepada Allah agar hati kita bisa berubah. Karena kalau hati kita tidak bisa berubah, walaupun kita baca istighfar 1000 kali pun tetap kita ahli maksiat. Hanya hati yang dirubah Allah lah, dia akan menjadi hamba yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, jangan meninggalkan sholat subuh di hari Jumat. Sholat subuh di hari-hari yang lain tetap tidak boleh ditinggalkan. Tapi khusus di hari Jumat ini ada istimewa. Ada keistimewaan khusus. Karena Nabi SAW yang mengatakan, afdolus salawati indallah salat subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Seafdol-afdolnya salat di sisi Allah adalah salat Jumat, salat subuh di hari Jumat dan berjamaah. Bagi laki-laki, kalau perempuan kan di rumah. Tapi kalau perempuan ingin ke masjid tidak masalah. Karena sahabiah di zaman Rasul tidak ternukilkan riwayat mereka masuk ke masjid dan berjam bersama Rasul kecuali di hari di salat subuh. Jadi salat subuh itu sahabiah mereka datang ke masjid. Ya. Dan yang terakhir, tentunya jangan pernah menyibukkan jual beli ketika khatib naik ke atas mimbar. Bagi laki-laki tentunya. Kalau perempuan kan tidak wajib sholat Jumat, boleh dia jual beli. Maka kalau sampai 8 perkara ini menyibukkan kita, maka itu rugi dunia akhirat namanya. Ini kan hari Jumat itu kan datangnya seminggu sekali, ya, dan itu adalah pemimpinnya hari-hari. Adapun amalan bagi wanita, khusus bagi ibu-ibu ya, di hari Jumat ini. Ya. Pertama, Bu, jangan sampai di malam Jumat ibu begadang terlalu malam. Ya, ibu jangan sampai begadang terlalu malam. Dikhawatirkan ibu tidak bisa sholat fajar subuh Jumat tidak tepat waktu. Umpamanya ibu tidurnya jam 1, bangun jam 6. Ini hari Jumat, kan rugi jadinya. Karena subuh di hari Jumat berbeda, saya sudah katakan tadi, dengan subuh-subuh di hari-hari yang lain. Sebab apa? Sebab kiamat itu terjadi di subuh hari Jumat. Kiamat itu terjadi di subuh hari Jumat. Makanya jangan sampai kemudian ibu tidur terlalu larut malam, akhirnya subuhnya meleset. Ini yang pertama. Ya. Tidur yang kira-kira ibu bisa bangun di sepertiga malam akhir. Yang kedua, setelah ibu sholat fajar, duduk di tempat sholat. Kalau bisa berzikir, baca Quran sampai terbit matahari. Lakukan sholat syuruk 2 rakaat. Di situ pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kemudian yang ketiga,
Kenapa kemudian Nabi SAW memfokuskan subuh di hari Jumat? Ya, saking pentingnya subuh di hari Jumat, terkadang Rasul membaca surat-surat khusus. Rasul baca surat khusus dalam salat subuh itu. Terkadang Nabi SAW membaca surah As-Sajdah, kemudian juga surah Al-Insan. Terkadang membaca surah Al-Ghasiyah atau surah Al-A'la. Kenapa? Karena dalam surat-surat itu diingatkan pertama soal penciptaan Adam, yang kedua diingatkan soal hari kiamat. Karena dua-duanya terjadi di hari Jumat tuh. Penciptaan Adam di hari Jumat, kiamat pun di hari Jumat. Sampai Rasul membawa surat-surat khusus mengingatkan tentang dua peristiwa besar yang terjadi hari Jumat, penciptaan Adam dan kiamat. Makanya Rasulullah SAW selalu membaca kalau rakaat pertama Al-Insan, rakaat kedua kadang-kadang rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan, atau rakaat pertama Al-Ghasiyah, rakaat kedua Al-A'la. Karena tadi mengingatkan dua perkara besar tadi. Dan jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Jumhurul ulama mengatakan riwayat tentang keutamaan surah Al-Kahfi dibaca dari Jumat itu sahih, walaupun ada yang melemahkannya, tapi saya cenderung mensahihkan. Dan Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa baina baitil atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka akan ada cahaya dari tempat ibu baca sampai ke Mekah sana. Ya, itu keutamaan surah Al-Kahfi. Kemudian yang keempat, ba'da salatil asri, setelah salat asar, ya, ibu sibukkan mungkin dengan bersilaturahim, mengunjungi orang sakit, ataupun bersedekah dan begitu seterusnya, selain daripada doa. Karena itu waktu berkah masalahnya, waktu di mana doa kita mustajab. Maka iringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya juga. Kalau ingin sedekah di hari Jumat itu, maka sedekahlah pada asar. Ya, sedekahlah pada asar, atau silaturahim pada asar, atau melakukan amalan pada asar, karena itu waktu yang berkah. Kemudian yang nomor 5, sebelum maghrib jangan lupa berdoa. Tadi saya sudah jelaskan, ya, untuk ibu-ibu. Kemudian setelah sholat maghrib, setelah sholat maghrib di malam Jumat itu, berusaha ibu kumpul dengan keluarga. Ya, disitulah ibu bisa berdakwah, nasihati anak-anak, gitu ya. Kemudian berdiskusi dengan suami dan begitu seterusnya. Ini diantara adab-adab bagi wanita di hari Jumat. Tetapi bagi yang memang diantara ibu yang ingin sholat Jumat, tidak dilarang sebenarnya. Kalau ibu ingin ke masjid sholat Jumat bersama laki-laki, tidak dilarang, tetapi harus mengikuti adab-adabnya. Sama dengan laki-laki. Pertama, bagi perempuan kalau ingin sholat Jumat, ya berpagi-pagi seperti laki-laki juga. Datang ke masjid, jangan udah naik khotib ibu datang pula. Kemudian yang kedua, ibu juga melaksanakan rakaat mutlak di masjid sampai khotib naik mimbar. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang belum membaca surah Al-Kahfi, bacalah di masjid sambil khotib naik mimbar. Kemudian juga ibu bisa melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah di hari Jumat setelah sholat Jumat, 4 rakaat kalau di masjid, 2 rakaat kalau di rumah, gitu ya. Kemudian ketika ibu hadir di masjid, maka perhatikan adab-adab seorang wanita apabila keluar rumah. Tidak menggunakan pakaian syuhrah yang memfitnah orang, tidak menggunakan wangi-wangian, dan begitu seterusnya, ya. Termasuk juga apabila selesai sholat Jumat, sebaiknya ibu cepat panik pulang sebelum bapak-bapak keluar. Ibu sudah balik duluan, supaya jangan ada ikhtilat di jalan, ya, dan bisa pulang ke rumah mempersiapkan mungkin makan untuk keluarga dan begitu seterusnya. Nah, ini diantara juga adab-adab yang berkaitan dengan para wanita. Wallahu a'lam. Tapi sampai di sini kita buka tanya jawab saja. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan dijelaskan meninggalkan sholat asar itu dia bagaikan orang yang kehilangan semua hartanya dan keluarganya pada hari itu. Nah, yang dipertanyakan adalah apakah yang dia kehilangan amalnya pada hari itu hanya amal sholat saja, atau semua amal-amalnya yang dia lakukan pada hari itu? Ya, alhamdulillah. Hadis Nabi SAW yang mengatakan alladzi yafutuhu salatul asri faka'annama watara ahlahu wa malah. Barang siapa yang luput melaksanakan salat asar, berarti dia kehilangan harta dan juga keluarganya. Maka Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud kehilangan di situ kehilangan berkah. Berkah dalam harta dan berkah dalam keluarga. Dan kalau sampai kehilangan berkah dalam harta,
bahaya, karena seberapa banyak harta kita kalau tidak berkah itu rasanya tidak cukup. Oh, banyak nggak cukup. Tapi kalau harta itu sedikit tapi berkah, pasti cukup. Karena Allah yang mencukupkan. Rasanya mungkin ibu kenyang aja, padahal makan sedikit. Karena berkah hartanya kan. Ada makan banyak kok nggak kenyang-kenyang, jadi nggak berkah pula makanannya. Kuliner bisa sampai 5 kali sehari masih muat aja itu perutnya gitu ya. Jadi karena kok masih kurang aja. Nanti ada aja bayar ini sampai stres bayar. Memang ada duitnya, tapi seolah-olah kemudian mudah kali keluarnya uang itu. Nah, itu boleh jadi nggak berkah gitu ya. Tapi kalau diberkahi kan kadang-kadang sedikit tapi berkah. Anaknya baik-baik gitu sama orang tua. Perabotan-perabotan di rumah kok nggak pernah ada yang rusak, mobil nggak pernah mogok kan itu. Badan kok sehat-sehat walaupun nggak minum jamu kan itu. Bahasanya kan itu kan berkah namanya. Ada uang banyak tapi sedikit-sedikit sakit ke dokter habis juga duit di situ nanti. Nanti punya barang dikit-dikit mogok masuk bengkel lah itu. Nanti sedikit pecah retak susah jadinya. Jadi itu yang dimaksud taroka malahu. Jadi hilang apanya keberkahan hartanya dan juga keberkahan keluarganya. Itu sebagian ulama ada yang memahami seperti itu. Di sini juga saya akan bacakan beberapa perkataan ulama seperti yang disyarah oleh sebagian ulama ketika mengatakan wa tara ahlahu wa mala di sini. Ka'annama khasira ahlahu wa mala wa asbaha bila ahlin wala malin wa yalhaqu bihi minal asafi inda muayanatil ajri was thawab mithlu ma yalhaqu man faqada ahlah wa mala. Jadi yang dimaksud faqad wa tara ahlah wa mala itu adalah karena terputus harta, terputus pahala, sehingga dia akan sedih seperti sedihnya kalau dia jauh dari harta dan keluarga. Ada yang memahami seperti itu. Ibu kalau jauh safar mamanya dari kampung ke Batam ini sendirian, kemudian ibu sakit, udah nggak ada keluarga, nggak punya harta, kan sedihnya macam mana kita ini kan. Seperti itulah kesedihan seseorang ketika kehilangan pahala. Maka seolah-olah dia kehilangan harta dan juga keluarganya. Karena harusnya di hari Jumat itu dia mendulang pahala banyak gitu maksudnya. Kok nggak dapat apa-apa? Harusnya disedih seperti kehilangan harta dan keluarganya. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya untuk wanita yang ingin sholat zuhur di hari Jumat, itu apakah sesudah azan di masjid atau bagaimana Ustaz? Bisa Iya, bagi wanita alhamdulillah yang sholat zuhur ya nunggu masuk waktu. Karena terkadang sholat Jumat kan bisa diawalkan. Terkadang sholat Jumat itu bisa diawalkan lain dengan zuhur. Kalau zuhur itu diakhirkan. Karena Nabi SAW mengatakan apabila matahari di atas kepala dan posisi masih panas, kata Rasul, abridu, dinginkan, biarkan dia bergeser ke arah barat sedikit. Kenapa? Karena panasnya terik di siang hari itu bagian dari hembusan neraka jahanam. Artinya kalau sholat zuhur diakhirkan kan sampai zawal. Tapi kalau sholat Jumat diawalkan. Ya itulah bedanya. Kalau Jumat bisa diawalkan, kadang-kadang waktunya berbeda dengan sholat zuhur. Sholat Jumat agak awal dia. Kalau sholat zuhur agak akhir sedikit, ya sampai dia zawal. Maka bagi ibu-ibu yang di rumah ya tidak harus mesti ngikut bapak-bapak yang ada di masjid. Ya pokoknya nunggu matahari condong ke arah barat, sudah agak dingin ibu sholat. Itu lebih utama. Nah, karena kalau sholat Jumat itu kan memang mereka mencakup orang banyak gitu ya. Kemudian juga ada contoh Nabi SAW mengawalkan. Tapi kalau sholat zuhur justru perintah Rasul mengakhirkan dan mengatakan abridu, kata Rasul, dinginkan. Maksudnya jangan sampai ketika panas-panasnya terik kita sholat zuhur di situ. Biarkan dia tergelincir ke arah barat sedikit. Artinya waktu zawal namanya. Ya, waktu zawal itu maksudnya ketika bayangan sudah ya 1 meter dan matahari sudah ke arah barat. Wallahu a'lam. Semua, bukan Jumat saja, semua. Kalau zuhur itu semua sama. Karena kalau waktu zuhur nggak ada kaitan dengan Jumat, karena kan ibu nggak sholat Jumat. Jadi kekhususan hari Jumat itu kan bagi laki-laki. Kalau zuhur itu kan kekhususan ibu-ibu di rumah, nggak ada hubungan dengan Jumat kan. Berarti setiap zuhur mau 1 minggu ya seperti itu. Kalau bisa jangan ketika waktu azan, waktu terik-terik matahari kan ibu bisa akhirkan sedikit sampai nunggu. Karena ada 2 sholat yang bisa diakhirkan, 1 isya, 1 zuhur. Isya bisa diakhirkan, ibu ada tamu nih. Pas pula sudah qomat, ada tamu, nggak usah sholat, layani tamu dulu.
nanti ibu bisa akhirkan sampai di pertengahan malam, mengambil keutamaan waktu, ya. Atau duhur, ketika matahari di atas itu jangan sholat dulu, biarkan dia tergelincir. Iya, pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam. Ya? Baik, kita tanya jawab saja. Ini ada tuh kan, sudah bilang hadiah itu makin sedikit, makin lama-lama nanti tinggal 2, nanti terakhir tinggal 1, terakhir nggak datang, nggak ada hadiah. Baik, pertanyaan yang pertama. Ada perselisihan para ulama tentang waktu mustajab doa di hari Jumat. Sebutkan 2 perselisihan dan yang paling kuat yang mana? Mana? Hah? Mana? Itu. Oke. Mana itu? Apa sana atau ke sana? Oke, ke kanan dulu. Silakan. Waktu yang mustajab itu masuknya waktu asar sampai terbenamnya matahari. Perselisihan. Kan itu satu. Pendapat yang kedua? Yang satunya ketika motif naik mimbar. Ahsan. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yaitu masuknya waktu asar sampai tergelincirnya matahari. Ahsan, Masya Allah. Hah, dapat. Oke. Sebutkan amalan yang menopang mustajab doa setelah asar ke maghrib. Apa saja amalan yang dilakukan di waktu asar ke maghrib di hari Jumat? Boleh? Pertama kita salat asar, kemudian kita melakukan salat zikir petak, kemudian berbanyak selawat, kemudian sebelum waktu maghrib datang kita berbanyak berdoa. Ahsanti, Masya Allah. Baik, terakhir. Sebab diterima ampunan, taubat. Ada 3. Sebutkan tuh. Sebab diterima taubat. Ini yang sebelah nih. Oke. Yang pertama, doa yang diiringi harapan. Ahsan. Yang kedua, istighfar yang disertai taubat. Dan yang ketiga, taufik yang disertai menjauhkan dari Ahsanti, Masya Allah. Oke, sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala